Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini, NPM 180204111002, Prodi Pendidikan Matematika. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada aplikasi program SPSS. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester, yaitu kuesioner. Kuesioner pemanfaatan media sosial Facebook dalam dunia pendidikan. Di sini sudah ada 10 soal kuesioner dan 10 soal responden. Dapat dilihat dari 10 soal yang telah saya buat di PPT. SS yang berarti sangat setuju, S yang berarti setuju, KS yang berarti kurang setuju, TS yang berarti tidak setuju, STS yang berarti sangat tidak setuju. Baiklah, misalkan soal nomor 1, apakah Facebook sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan? Maka responden akan menjawab salah satu pilihan. Misalkan kita setuju bahwa Facebook sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan, maka kita pilih S. Selanjutnya yaitu skala Likert. Baik, misalkan saya pilih untuk pertanyaan nomor 1. Hasil dari pemilihan semua responden pada diagram lingkaran. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Untuk yang warna biru, dengan keterangan sangat setuju. Untuk yang berwarna merah, setuju. Untuk yang berwarna kuning, kurang setuju. Untuk yang berwarna hijau, tidak setuju. Dan untuk yang berwarna ungu, sangat tidak setuju. Baiklah, di sini kita akan melihat total Likert. Dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat setuju SS, yaitu tadi terdapat 2 responden 5 sama dengan 10. Jawaban setuju yang dilambangkan dengan S, 3 responden dikali 4 sama dengan 12. Kurang setuju dilambangkan dengan KS sama dengan 0 responden dikali 3 sama dengan 0. Tidak setuju dilambangkan dengan TS sama dengan 3 responden dikali 2 sama dengan 6. Sangat tidak setuju atau dilambangkan dengan STS sama dengan 2 responden dikali 1 sama dengan 2. Total skor sama dengan 10 ditambah 12 ditambah dengan 3 dan ditambah lagi dengan 6, yaitu hasilnya 30. Skor maksimum sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50, yaitu dari jumlah responden dikali skor tertinggi Likert. Untuk skor minimumnya yaitu 10 dikali 1 sama dengan 10 jumlah responden dikali skor terendah Likert. Indeks persen sama dengan hasil dari total skor dibagi dengan skor maksimum dikali dengan 100 sama dengan 30 dibagi dengan 50. 30 yaitu total skor dibagi dengan 50. 50 yaitu skor maksimum dikali dengan 100, mendapatkan hasilnya yaitu 60%. Dan dapat dilihat lagi dari beberapa contoh yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai validitas dan reabilitas. Untuk contoh soalnya, yang pertama yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pemanfaatan media sosial Facebook dalam dunia pendidikan sebelum
dilakukan penelitian, masing-masing instrumen itu diuji cobakan untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliable. Uji coba instrumen hanya sekali saja dan dilakukan kepada 10 responden seperti data di bawah ini. Dapat dilihat datanya yang terdapat di bawah ini. Setelah itu, langkah yang pertama yaitu kita lengkapi terlebih dahulu variabel view seperti gambar di bawah ini. Dapat dilihat gambarnya. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua, memasukkan data pada data view atau data editor seperti gambar di bawah ini. Dapat dilihat juga. Langkah yang ketiga, pilih menu analis, sort ke bawah, pilih menu scale, kemudian klik menu reliability analysis seperti gambar di bawah ini. Langkah yang keempat, pada dialog, butir-butir pada kotak kiri dimasukkan ke kolom variables pada correlation coefficient. Pilih person pada kotak dialog test of significance. Pilih one-tiled. Selanjutnya tekan OK. Langkah yang kelima, akan muncul hasil output seperti gambar di bawah ini. Dapat dilihat hasil pada output tersebut. Selanjutnya, agar terlihat rapi dan memudahkan kita dalam pembacaan tabel, klik kanan atau double klik pada tabel output. Pilih pivot, edit, kemudian pilih pivoting trying. Akan muncul gambar di bawah dan pindahkan kotak di kolom ke layar dan kotak statistik di row ke kolom. Dapat dilihat gambarnya. Selanjutnya yaitu terlihat hasil yang lebih rapi. Dan ingat, pada variabel kedua yang dimunculkan adalah total. Baiklah, untuk menganalisis uji validitas digunakan test of significance satu sisi atau one-tiled. Dan dari hasil perhitungan tersebut, maka didapat interpretasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu probabilitas antara form 1 dan total butir adalah 0,05 yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 2 dan total butir adalah 0,457 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 3 dan total butir adalah 0,268 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 4 dan total soal butir adalah 0,009 yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 5 dan total butir adalah 0,017 yang berarti P kecil dari 0,05. Selanjutnya, probabilitas antara form butir 6 dan total butir adalah 0,011 yang berarti probabilitas antara form butir 6 dan total butir adalah 0,011 yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 7 dan total butir adalah 0,046 yang berarti P besar dari 0,05 yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 8 dan total butir adalah 0,269 yang berarti P
besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu probabilitas antara form butir 10 dan total butir adalah 0,006 yang berarti P kecil dari 0,05. Suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikatakan signifikan jika P kecil dari 0,05. Dari interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa butir 1, 4, 5, 6, 7, dan 10 tidak signifikan karena P besar dari 0,05. Maka dari itu, butir pertanyaan 1, 4, 5, 6, 7, dan 10 bisa dikatakan tidak valid. Sedangkan butir 2, 3, 8, dan 9 masing-masing memiliki korelasi yang signifikan dengan total butir. Karena P tadi kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 2, 3, 8, dan 9 bisa dinyatakan valid. Baiklah, inilah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.